Udah. Bisa, Mi? Iya, lanjut nih. Oke. Siapa tadi itu bertanya? Siapa tadi sih? Menurunkan apa? Yang mana ini menurunkan? Menurunkan apa ini? Ambang batas. Oh iya. Astaga. Oh iya, iya. Sorry, 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 sorry. Iya, iya. Betul, betul, betul. Sorry, sorry. Astaga, aku sesatkan nilai. Sorry lah. Iya, ini menurunkan ambang rasan saraf. Semakin rendah ambang rasan saraf itu, maka semakin mudah tereksitasi itu saraf. Sedikit saja sensasi sensorik yang masuk gampang sekali menyebabkan potensial aksi. Ingat gitu nah. Sorry, sorry. Menurunkan ambang ransang ini. Lanjut nah. Mana tadi? Ini tuh hipopigmentasi pada kulit itu nama lainnya itu dia bercak putih. Dia sebabkan itu bercak putih pada kulit. Nah, terus toksin itu juga ternyata dia bisa langsung destruksi sel melanosit. Ini destruksi, memang kayak dia langsung nah hancurkan begitu sel melanosit. Tapi bisa juga dia menurunkan fungsi sel melanositnya. Toh, fungsi sel melanosit begitu. Kayaknya terlalu ekstrim gini bahasanya, tapi bisa juga, bisa mungkin kau jelaskan, bisa menyebabkan destruksi atau menyebabkan penurunan atau disfungsi pada sel melanositnya. Kalau terjadi gangguan pada sel melanositnya, maka nanti akan menyebabkan hambatan melanogenesis, bisa juga menyebabkan migrasi melaninnya itu terhambat. Ini kan sudah aku jelaskan tuh tadi, ini bisa melanogenesis. Ya, ini kenapa bisa migrasi melaninnya terhambat? Ini melanosit itu dia seperti kayak jari. Dia ada prosesusnya seperti ini. Begini. Hah? Nah, ini di sini di ujungnya itu ada melanosom. Melanosom itu dia organel yang isinya melanin. Jadi ini nanti melanosom yang dikasih keluar yang apa? Ini toh yang jadi begini. Terus nanti dia nanti pecah ki begini. Astaga. Entah ini. Entah jadi setiap hari itu ada melanosomnya di tiap ujung-ujung tuh. Ini namanya prosesus. Ini melanosit yang besar. Melanosit ini prosesusnya. Ini melanosom. Melanosom itu organel yang di dalamnya terdapat melanin. Jadi nanti dia terpotong. Terpotong ini prosesusnya. Kemudian terlepas ini melanosomnya. Terus ini pelepasannya itu kan dia di kulit itu dia kan setelahnya kan ini melanosit itu dia ada di lapisan basal, stratum basal. Berarti menuju ke lapisan ke atasnya, ke lapisan paling atasnya itu spinosum. Nah, di spinosum itu dia kan ada keratinosit juga. Terus di atasnya juga ada keratinosit. Nah, ini melanosom yang mengandung melanin itu nanti dia difagosit difagosit oleh keratinosit. Kalau difagosit sama keratinosit, maka melaninnya itu nanti ada di keratinosit. Terus nanti nih keratinosit itu lama-lama naik. Lama-lama naik ke permukaan kulit sampai ke lapisan paling luar. Lapisan paling luarnya itu korneum. Jadi pas sampai di korneum itu nih kenapa keratinositnya itu kan dia mengandung melanin, bintik-bintik warna hitam atau pigmen warna hitam. Itu nih kenapa kulitnya nanti berwarna kehitaman. Tapi melanin itu dia bukan cuma berwarna hitam. Ada beberapa warna yang dihasilkan. Ada namanya eumelanin, ada namanya peomelanin. Toh, pasti sudah metode dipelajari juga. Aku lupa juga yang mana ini yang intinya ada salah satu yang memberikan warna merah kekuningan, ada salah satu yang memberikan warna coklat kehitaman. Cuman aku lupa apa yang mana ini antara EU atau PU. Nanti cari mana. Terus, ya itu tadi toh kalau misal rusak melanositnya begitu, berarti otomatis ini migrasi melanositnya itu juga dia terhambat. Tapi bukan cuma melanositnya sebenarnya
bukan cuma melanosit yang rusak, bisa sebabkan migrasi melaninnya itu terhambat. Bisa juga karena lapisan kulitnya, epidermisnya itu dia terlalu tebal. Makanya belum karena terlalu tebal kini lapisan epidermisnya itu terjadi hiper apa kan namanya? Hiperplasia sel keratinosit di sini, makanya terlalu tebal. Ini melaninnya yang tadi yang bermigrasi berpindah cuma sampai di sini saja. Jadi dia tidak sampai di luar karena dia terlalu tebal. Toh. Kemudian masuk ke ya sudah nih. Jadi ini nanti migrasi melanin terhambat maka menyebabkan hipopigmentasi pada kulit. Hipopigmentasi pada kulit. Menyebabkan bercak putih. Nah, dari anamnesis, setelah itu dijelaskan anamnesis, tempis, pemeriksaan penunjang, menghasilkan 4 diagnosis banding, pityriasis versicolor, pityriasis alba, vitiligo, dan lepra. Terapi farmadenon. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Saya JJ. Atau tidak ada sih? Saya. Iya, silahkan. Mau bertanya itu ya, yang silakan. Yang itu kan tadi kau gambar yang melanosom apa melanosit. Terus melanosit kenapa dia bisa naik ke permukaan kulit? Terus dia jadi hiperpigmentasi. Kan di sini hipopigmentasi tulis. Jadi saya bingung. Tidak, itu apa, John? Ini fisiologisnya. Yang tadi aku jelaskan tuh fisiologisnya, maksudnya migrasi melanin. Belum ini terhambatnya. Kan ini nanti rusak melanositnya. Toh, jadi ini kalau rusak melanositnya, ini kan migrasinya itu dia entah karena tidak terbentuk melanosomnya atau entah karena terganggu melaninnya juga. Jadi itu terhambat migrasinya. Oh iya. Mana tadi? Iya. Yang fisiologis tadi itu, yang kalau yang mana tadi apa yang ini yang patogenesisnya itu tadi yang baru-baru. Kalau misal ditanya kau tuh bilang kenapa bisa migrasi melanin begitu. Ada lagi? Bertanya memang Mina. Nggak ada Ji. Alhamdulillah. Saya. Iya silahkan. Mau Kak bertanya, yang pertama enggak terlalu paham Pak tentang yang tadi, yang vitamin E. Terus yang kedua, Ini. Terus yang kedua yang tadi menjelaskan, yang hambat itu kan juga untuk transmigrasi melanositnya, bukan cuman itu toksin, tapi bisa juga karena penebalan epidermisnya. Masuk juga di dalam sini tuh, maksudnya ada juga di ini case ini itu. Bisa penebalan epidermisnya karena apa? Makasih. Itu tuh yang penebalan epidermis itu dia mana dia di tempat-tempat yang sering terkena trauma begitu. Maksudnya sering terkena trauma, maksudnya gesekan kayak misal di aksila itu yang sering terkena gesekan, baru intinya tuh tempat-tempat yang sering kulit yang paling sering terkena abrasi. Semakin sering kulit itu mengalami erosi atau terkikis seperti itu, mengalami abrasi, maka semakin aktif itu sel basalnya itu epidermis untuk bermitosis, untuk menjadi keratinosit. Jadi itu kenapa bisa dibilang juga terjadi penebalan pada anunya. Cuman ada juga yang pengaruh dari itu inflamasi. Cuman yang ku tahu itu gimana dia inflamasi kayak misal interleukin 1 itu dia banyak sekali fungsinya sebenarnya. Dia bisa juga picu proliferasi sebenarnya. Cuman tidak terlalu ku anui untuk ini. Terus yang tapi
ku kembalikan Ji ke Hamra, kalau misal mau diambil juga enggak apa-apa Ji. Itu tadi penjelasanku kalau pemahamanku nah yang kalau itu bisa karena dari patogennya sendiri yang bisa picu itu respon inflamasi, bisa juga karena bisa juga karena itu yang paling sering terkena abrasi atau erosi pada kulitnya, jadi terjadi penebalan begitu. Terus yang kalau vitamin E itu dia tidak terlalu ini lah, serius Kak. Ku baca sedikit saja ini. Ini tuh vitamin E ada peranannya begitu pada melanogenesis. Cuman sebenarnya itu tidak terlalu ya. Tapi kalau mau tuh baca lebih jelas ya silahkan. Tapi mungkin tuh kalau untuk malnutrisi kalau saya mending dihilangkan saja karena begitu nih. Memang ada di buku, cuman kalau saya mending kuhilangkan saja. Kalau misal memang ada sumber yang lebih dipahami anunya hasilnya bilang begini masih masuk malnutrisi, tapi kalau memang ragu enggak apa-apa, hapus misalnya malnutrisi. Bagaimana aja Kak Hamra? Nggak bisa juga aku jelaskan vitamin E. Intinya yang ku baca itu dia cuman itu ada pengaruh melanogenesisnya. Itu pun tuh kalau nggak salah ingat Kak, antara vitamin E itu atau vitamin yang lain. Oh obat-obat kortikosteroid ya. Tapi di iya. Okay. Ini memang ini kortikosteroid paling sering. Yang lain tapi kalau salah ya kasih bilang Kuna. Siapa tahu menyesatkan Kak. JJ mau bertanya JJ. Minta maaf Kak sebelumnya pertanyaanku kayak berulang. Indah mengerti Kak apa hubungannya yang penebalan kulit sama kaitannya dengan pigmen. Gimana itu? Ya minta maaf Kak. Ada hubungannya sama yang bercak putih. Enggak aja. Just to know aja lah. Apa sih tadi itu yang penebalan? Ya Allah minta maaf Kak. Itu penebalan. Itu tuh itu penebalan ada pernah juga aku baca di Malassezia furfur. Itu Malassezia furfur itu dia berproliferasi toh di jaringan kulit epidermis toh. Nah, ketika dia berproliferasi berarti semakin padat di dalam sel epidermisnya. Nah, iyo, baru juga aku ingat ini. Semakin padat di dalam epidermis. Jadi ini Malassezia furfur itu dia menutupi sinar matahari yang masuk untuk sampai ke lapisan basal begitu. Jadi semakin tebal di sini. Semakin tebal lapisan epidermisnya. Jadi itu juga salah satu alasan khusus untuk pityriasis versicolor. Nah, jamurnya dia menutupi cahaya matahari yang masuk. Jadi tidak sampai ke lapisan basal untuk sampai ke melanositnya. Kan melanosit itu dia ada di lapisan basal. Terus semakin tebal di sini karena ada jamur, terus ada juga mungkin karena respon inflamasi yang menyebabkan sel-sel basalnya juga ada juga abrasi di sini, bukan sama abrasi. Apa ini? Ini kenapa susah sekali buka chat di sini Kak? Kenapa sama chat? Minta tolong bacakan dulu lah. Nggak muncul lagi. Ya itulah. Ini pigmentasinya itu tuh jadi ini juga tuh kan bisa menambah ketebalan pada kulitnya. Jadi semakin tebal ini yang seharusnya melaninnya tuh di sini. Sorry. Melaninnya di sini. Jadi dia kan begini, bermigrasi nanti dia semakin naik ke atas begini. Kayak keratinosit itu dibentuk di lapisan basal. Makin lama itu dia nanti naik. Toh? Karena ini nanti lama-lama semakin terkikis.
Jadi ini naik nih toh, naik bermigrasi melaninnya, begini. Mungkin ada sampai melanin di permukaan di sini, cuman sedikit karena terlalu tebal lapisan epidermisnya. Di sini justru menumpuk di lapisan agak bagian tengah atau bagian dalam begitu pigmennya. Gimana Indah? Oh ya, jadi itu menumpuk di tengah gara-gara ada yang malassezia furfurnya di situ yang berproliferasi. Kalau yang pityriasis versicolor itu contohnya. Maksudnya Oh iya, iya. semakin banyak yang bertambah kan itu. Oh iya, makasih ya, Je. Iya. Gimana yang lain? Ada Mi? Saya. Siapa itu saya? Itu yang bagian dede. Bagaimana itu yang Tinea alba? Tinea alba. Nggak kutop itu saya Tinea alba. Yang mana? Ini? Dede. Tinea alba? Kenapa ini? Tinea juga itu toh? Iya. Bagaimana kalau dia, weh? Ini tuh sebenarnya apa dia? Siapa yang ambil bagianku yang pernah di kelompok ini? Pityriasis alba. Itu aja yang paling kuingat nak. Ini aja hampir mirip sama Pityriasis versicolor. Cuman itu aja yang membedakan ini ada squamanya, ada squama halusnya. Kalau Pityriasis alba tidak ada. Itu sih yang ku tandai. Jadi Ada bagaimana? mungkin yang bisa menjelaskan? Jadi apa dia tandanya? Positif juga semua? Atau bagaimana? Tanda. Kulihat dulu sekilas. Siapakah bisa menjelaskan Pityriasis alba? Astagfirullah. Sabar. Iya. Oh iya, aku ingat nih. Ini kan itu Tinea versicolor itu dia bercak putih tuh murni. Itu yang Pityriasis alba itu dia ada yang bercak merah, ada juga yang oh iya bercak merah ke dia. Enggak bercak putih ke dia. Oh iya, kenapa sih masuk di sini Pityriasis alba? Ada yang bercak merah, ada bercak putihnya juga. Tapi kenapa di sini tuh aku baca dia bercak merah ataupun merah muda. Ini ada siapa nih? Chalims and chat Kak. Alba itu untuk anak-anak, kalau Pityriasis versicolor itu untuk remaja sampai dewasa. Itu orang. Mana orang? Apa? Alba untuk anak-anak. Pityriasis versicolor itu beda remaja sampai dewasa. Memana orang? Iya. Ya, sorry Wanda, bisa aku jawab lengkap karena enggak kuanti itu. Enggak ada ini. Kenapa semakin berkurang gini? Oke. Dan pertanyaan, ku lanjut Vina.
Dari juga. Intinya tuh itu pityriasis alba, kan tadi dia bilang bisa dia anak-anak, kalau versicolor itu dia remaja sampai dewasa. Terus pityriasis alba itu dia bisa bercak merah, bisa juga bercak putih. Kalau pityriasis versicolor itu dia lebih ke bercak putih dia. Itu yang bedakan. Terus itu ada itu tesnya yang bilang dokter yang yang diregangkan ke kulit. Terus ada tampil squama halus kalau pityriasis versicolor. Terus ini kan lepra ada anunya tuh cardinal sign-nya juga. Yang pertama, pastilah BTA-nya positif. Kedua, pembesaran saraf tepi. Ketiga, baal atau anestesi. Keempat, itu lesinya dia khas. Ini lepra dia bisa juga hipopigmentasi, bisa juga hiperpigmentasi. Vitiligo itu dia lebih ke mutasi itu ada karena faktor genetik, ada juga faktor banyak teorinya yang menyebabkan itu dia tidak ada enzim tirasinase-nya. Jadi tidak ada memang melanin yang dia albino itu menurun disfungsi enzim tirasinase-nya. Nah, yang bertanya tuh oke. Lanjut, Mina. Seriusan ini? Iya, nah. Nggak ada itu. Oke, lanjut. PT2. Apa tadi? Ada orang mau bicara itu tadi? Dari situ. Ayo, aku lanjut, Mina. Ya, bismillah. Untuk bintil merah. Jadi, skenario-nya itu dia ada perempuan usia 19 tahun. Terus dia mengeluh ada bintil merah di wajah. Iya, di wajah sama leher. Terus dia mengeluh bintil merahnya itu dia muncul terutama ketika dia mau masuk fase haid atau pramenstruasi, terus terutama juga saat menjelang ujian akhir. Terus ada disertakan keterangan BB-nya, berat badan sama tinggi badannya. Jadi, pikir misalnya perempuan 19 tahun, ada 3 faktor tadi toh, ada BB sama tinggi badan, ada pramenstruasi, ada juga karena ini ujian akhir. Ujian akhir tuh faktor stres. Yang pertama itu, ini kayaknya lebih jelas. Perempuan 19 tahun, dia sedang mengalami ujian akhir. Ujian akhir itu namanya saja pasti itu stres. Tubuh merespon stres itu, merespon stres melalui aktivasi ini, HPA aksis. HPA aksis ini H untuk hipotalamus, P untuk pituitari atau hipofisis, A itu untuk adrenal. Jadi HPA. Hipotalamus, dia mengaktifasi. Jadi nanti stresnya itu dia mengaktifasi dulu hipotalamus. Hipotalamus teraktivasi, berarti tersekresi nih CRH, corticotropin releasing hormone. Nah, tersekresi CRH. Terus dia ini CRH dia aktivasi selanjutnya pituitari. Jadi dia kelenjar pituitari. Dia aktivasi kelenjar pituitari. Pituitari teraktivasi. Nanti dia sekresi ini ACTH. Apa itu ACTH? Adenocorticotropin hormon. Nah, mana saja adeno berarti kelenjar, toh. Nah, ini ACTH nanti dia bersirkulasi di pembuluh darah menuju ke kelenjar adrenal. Sampai ke kelenjar adrenal, nanti dia rangsang kelenjar adrenal untuk sekresi
kortisol. Nah, ini mini kortisol yang nanti dia bisa picu ini hiperaktivitas dari glandula. Bukan ya hiperaktivitas. Hiperproliferasi kayaknya ada. Hiperaktivitas. Hiperaktivitas bisa dia nanti jelaskan. Enggak. Dia bisa picu dua hal toh, hiperaktivitas glandulacea sama ini. Dia bisa juga picu pelepasan mediator inflamasi. Terus ini hiperaktivitas glandula sebasea ini kan di glandula sebasea itu ada namanya sel sebosit. Ini mini sebosit yang nanti produksi itu sebum. Ini sebosit. Nah, jadi ini kortisolnya itu nanti dia rangsang sebosit. Dia rangsang sebosit, terus sebositnya itu berdiferensiasi, terus nanti ini untuk ini produksi sebum. Toh? Terus ini kortisol kan ini juga bisa ini picu pelepasan mediator inflamasi. Terus agak jauh ini. Kenapa ini agak salah gini kayaknya? Bener. Bisa ya. Benar. Ini sekresi mediator inflamasi interleukin 6 interleukin 1 menyebabkan vasodilatasi itu biasa sampai ke epidermis. Jadi ada pembuluh darah juga kelihatan jadi sebabkan itu bintil merah. Bintilnya berwarna merah. Terus ini masuk di pramenstruasi. Jadi intinya toh apa hubungannya faktor stres sama itu tadi bintil merah, karena ini faktor stres itu dia aktivasi HPA aktif. Nah, dia nanti aktivasi dulu hipotalamus yang pertama, terus dia nanti rangsang sekresi dari CRH, kortikotropin releasing hormone. Terus CRH nanti dia rangsang aktivasi dari kelenjar pituitari atau adrenal, hipofisis. Nah, teraktivasi itu nanti dia rangsang sekresi ACRH, adenokortikotropin, ACTH adenokortikotropin hormon. Nah, ACTH nanti dia bersirkulasi di pembuluh darah sampai ke kelenjar adrenal. Nah, di kelenjar adrenal itu nanti dia dirangsang kelenjar adrenalnya untuk sekresi kortisol. Nah, ini nanti sekresi kortisol itu nanti dia picu hiperaktivitas dari glandula sebasea yang menyebabkan aktivasi yang menyebabkan peningkatan dari produksi sebum. Begitu saja menjelaskan, jam rumit. Terus masuk ke pramenstruasi. Jadi, ternyata ketika orang sebelum menstruasi itu, sebelum menstruasi, kayak hampir menstruasi toh, ternyata kadar hormon estrogennya itu rendah. Dan kadar hormon androgennya itu, testosteronnya itu dia tinggi. Ada yang kubaca kalau sebenarnya hormon androgen pada wanita itu dia sebenarnya tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Jadi dia tuh kayak seimbang begitu normal. Cuman karena saat pramenstruasi itu hormon estrogennya itu menurun, makanya nanti testosteronnya itu kelihatan kadarnya itu tinggi. Nah, kan menurun nih. Estrogennya kan sebenarnya itu tinggi estrogen, rendah testosteron. Ini testosteronnya itu dia kayak dibilang statis atau tetap Nah, kalau menurun ini estrogennya, kayak misal dari sini toh sampai ke sini, berarti kayak kelihatan ini testosteronnya itu lebih tinggi daripada estrogennya toh. Nah, itu ada juga aku baca yang bilang begitu. Nah, ini ternyata hormon androgen itu ada namanya, kalau mau ke panjangnya itu toh kalau misal disuruh aku menjelaskan, tunggu dulu mau minum. Oke, lanjut nah. Kalau misal tuh disuruh kau menjelaskan bilang
kenapa bisa, bagaimana proses anunya, proses yang lebih rumitnya begitu. Jadi ini di tubuh manusia itu ada namanya hormon androgen toh. Pulang kayak dulu. Di mana banyak di sini Mona? Ada hormon androgen di tubuh manusia. Nah, hentikan salah-salah ya. Oke. Hormon androgen itu ada namanya DHEAS. Bla 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 aldosteron. Aku lupa apa anunya. Intinya DHS. Nah, ini DHS itu nanti diubah menjadi DHT. DHT ini nanti yang punya peranan untuk picu itu timbulnya itu bintil merah. DHS itu menjadi DHT itu dia dibantu oleh namanya 5-alfa reduktase. Toh pasti sudah minum baca tuh semua yang kelompok 1. Nah, 5-alfa reduktase, terus ada juga namanya 17 beta HSP. Gimana? Dan nanti dia ubah DHEAS itu menjadi DHT. Nah, ini DHT itu dia yang punya peranan untuk nanti apa? Ini kan sejenis testosteron ini nah DHT. DHT itu jenis testosteron. Jadi urutannya itu begini sebenarnya kalau mau yang rumit. DHEAS itu nanti dia diubah menjadi DHEA. Hilang QS-nya. Terus DHEA itu nanti dia diubah menjadi androstenedion. Terus dari androstenedion itu nanti dia berubah menjadi testosteron. Toh? Nah, dari testosteron itu nanti dia ada 2. Ini yang dibilang ada DHT, ada yang estradiol. Cuman ini kesampingkan ini yang lebih penting toh. Testosteron terus berubah menjadi DHT. Jadi nanti ternyata pada kelenjar sebasea itu dia punya ada reseptornya. Reseptor DHT-nya ada. Jadi misal toh ini kayak kelenjar sebaseanya toh. Gimana Dik? Ini folikel rambut. Entah. Ya itulah. Ini kelenjar sebaseanya toh. Ini. Jadi nanti di sini ada namanya reseptornya. Jadi nanti ini DHT dia melengket di sini di reseptornya. Nah, selain di kelenjar sebasea, ternyata ini ada juga reseptornya di keratinosit yang ada di folikel rambut, yang ada di bagian luarnya itu folikel rambut. Kan ini folikel rambut itu apa dulu pengertiannya? Kan folikel rambut itu dia tempatnya kan namanya selubung rambut toh, yang dipelajari histo. Nah, selubung rambut itu dia kayak selubung berkeratin toh. Kalau tidak salah ingat karena ada kata-kata berkeratinnya. Jadi kan ini keratin itu ada keratinosit. Jadi di sel-sel anunya apa di sel keratinositnya itu ada reseptornya juga. Ini DHT atau hormon androgennya ada reseptornya. Jadi dia melekat di situ. Nah, ini DHT nanti dia picu proliferasi. Itu nih kenapa semakin banyak DHT semakin banyak juga proliferasi dari kelenjar sebaseanya sama proliferasi dari keratinosit yang ada di sekitar folikel rambut. Nah, kalau semakin banyak itu nanti terjadi penyumbatan. Nanti kalau lebih jelas di acne vulgaris. Itulah penjelasannya. Terus masuk di ini IMT. Nah, kan ini ada disertakan itu berat badan sama tinggi badan. Kan itu, nah ini pasti ujung-ujungnya dihitung IMT-nya, indeks massa tubuh. Dan hasilnya itu obesitas. Nah,
ini orang yang obesitas itu ternyata namanya saja obesitas. Berarti terjadi akumulasi berlebihan, toh akumulasi berlebihan jaringan lemaknya. Kalau misalkan ini agak akumulasi berlebihan pada lemaknya tuh, nah bikin baru. Obesitas menyebabkan peningkatan deposit, peningkatan peningkatan akumulasi lemak. Akumulasi lemak. Oke. Jaringan adiposa, toh namanya saja histologi. Jaringan adiposa. Jadi sebenarnya adiposa itu dia ternyata bisa meregang, bisa membesar. Dari yang ukurannya begini bisa berubah menjadi membesar. Karena kan lemaknya ini disimpan di sini, adiposit. Disimpan di adipositnya. Nah, semakin banyak lemak, semakin membesar juga ini adipositnya. Tapi ternyata yang ku baca itu adiposa atau adiposit itu, jaringan adiposa atau adipositnya itu dia punya batasan tertentu untuk tampungan lemaknya. Jadi yang paling sering itu terbatas, maksudnya yang paling sedikit itu batasan tampungan lemaknya itu dia jaringan adiposa yang ada di subkutan. Nah, toh masuk akal. Ternyata di subkutan itu dia terbatas tempat terbatas adipositnya itu untuk menampung lemak, dan sedangkan itu pasiennya dia obesitas. Nah, obesitas semakin banyak lemaknya yang menumpuk, semakin tidak sanggup ini adiposit yang ada di subkutan itu untuk menampung. Jadi semakin banyak nanti lemak yang ada di luar dari adiposit. Nah, ini nanti yang patogenesis yang paling wow. Ini kenapa ini lemak harus disimpan? Karena ternyata lemak yang tersebar bebas di luar karena tidak sanggup mini adipositnya menampung, dia punya sifat lipotoksisitas. Lipotoksisitas. Dia punya sifat itu. Nah, lipotoksisitas. Namanya saya toksin, berarti beracun toh. Apapun itu yang berlebihan di tubuh pasti itu beracun. Jadi dia punya lipotoksisitas. Nah, kalau misal dia bersifat lipotoksisitas terus dia semakin banyak di luar dari adiposit terakumulasi, apa respon tubuh? Pasti ujung-ujungnya inflamasi. Toh. Nah, kalau inflamasi nanti kan ujung-ujungnya dia sekresi mediator inflamasi, tentunya TNF alfa, interleukin 1, interleukin 6. Terus nanti itu dibilang kalau misal ini toh picu inflamasi pelepasan ini, itu nanti yang dibilang kalau yang baca nanti tuh hubungannya obesitas sama insulin reseptor. Itu kenapa ini respon inflamasinya yang lepaskan mediator inflamasi yang ganggu pensinyalan dari insulin. Makanya itu kenapa orang obesitas itu keadaannya itu insulin resisten. Nantilah masuk di apakah itu materi diabetes. Nah, tapi apa hubungannya dengan ini inflamasi? Kan ini lipotoksisitas, picu inflamasi, sekresi mediator inflamasi. Itu itu seperti yang kujelaskan, karena ini mediator inflamasinya itu ternyata dia bisa rangsang sel-sel untuk berproliferasi. Itu. Apa itu? Itu toh? Nah, ini dia rangsang ini proliferasi dari keratinosit dan fibroblast. Terus. Mana gitu. Selesai nih. Jadi intinya dari beberapa faktor, ketiga faktor yang paling penting. Ini faktor tambahan itu kayak langsung dari infeksi patogen, ada pemakaian obat yang lama, nanti bisa bicara respon inflamasi, bla bla bla. Ini respon inflamasi ini sebenarnya dia bisa juga gimana nih?
Tunggu dulu. Ini. Inflamasi itu dia bisa ini. Bisa picu proliferasi ini. 2. Terus apa lagi tuh yang kurang tadi belum dijelaskan? Oke. Terus, hiperaktivitas dari kelenjar sebasea menyebabkan hipersekresi dari sebum. Terus bertambah juga proliferasi dari keratinosit dan fibroblast. Toh, yang menyebabkan ini penyumbatan pada ductus pilosebasea. Menyebabkan mikrokomedo. Ini, di mana dia? Ini lihat kina. Kayak misalnya ini. Nanti ini folikel rambut. Terus ini kelenjar sebasea. Toh, ya inilah, anggaplah. Jadi, tadi karena sudah apa tadi? Ya. Karena tadi itu berproliferasi nih semakin banyak bla 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 di sini semakin menumpuk proliferasi keratinosit toh. Nah, folikel rambut bla bla bla. Terus ini juga sebaseanya banyak sebum jadi tambah-tambah di sini semakin full nih. Jadi apa pasti yang terjadi? Pasti ujungnya tersumbat. Nah, ada itu yang kalian baca nanti ada bahasanya infundibulum. Infundibulum itu ini kayak wadahnya itu folikel rambut. Jadi ini nanti ini namanya infundibulum. Wadahnya folikel rambut. Jadi di sini nanti folikel rambutnya tak begini. Jadi ini infundibulum, ini infundibulum. Wadah, ini infundibulum. Ini nanti terisi infundibulumnya. Semakin banyak terisi nanti dia semakin tersumbat. Jadi nanti ini ada itu bahasanya jadi kalau di acne vulgaris itu dia peningkatan kohesi keratinosit. Maksudnya kohesi itu dia perlekatan jadi semakin padat gini keratinositnya. Semakin padat jadi nanti ini lama-lama nanti dia melengket. Jadi nanti dia begini. Begini. Nah, tersumbat toh? Tersumbat melengket. Nah, ini kalau fase awalnya itu penyumbatan itu disebut mikrokomedo, masih mikro kecil. Masih kecil-kecil komedonya. Jadi nanti kalau semakin besar ini, semakin banyak proliferasi, semakin banyak sebum, dan nanti semakin besar kayak begini, berarti ini disebut makrokomedo. Karena ini nanti semakin naik ke atas penonjolannya, jadi nanti tak begini. Entah, ini menjadi nanti komedo. Kan komedo itu bisa berupa papel, pustul, bahkan sampai kista, nodul, kista juga atau begini. Nah, terus ada dibilang mikrokomedo, ada komedo itu ada 2. Ada yang blackhead atau komedo hitam, ada yang whitehead. Kenapa bisa dibilang blackhead? Kenapa bisa dibilang whitehead? Itu ternyata ada kaitannya dengan ini pas di sini. Dibilang blackhead kalau misalkan ini penyumbatannya itu dia terbuka. Maksudnya ada sedikit celah yang menyebabkan ini O2 atau oksigen itu dia berinteraksi dengan sebum. Berinteraksi dengan sebum sama keratinosit begini. Iya yang iya, intinya dia nanti yang menyebabkan itu oksidasi. Oh tidak, sorry. Kalau ada celah sedikit toh pada ini penyumbatannya itu yang menyebabkan O2-nya itu dia bisa masuk ke dalam. Nah, inilah melanogenesis itu dia itu sangat prooksidasi. Nama saya prooksidasi berarti pasti dia butuh O2. Nah, kalau misalkan O2-nya masuk ke dalam terus berinteraksi sama melanosit, maka nanti dia bisa picu melanogenesis. Itu kenapa nanti melanogenesis kan dihasilkan melanin, pigmen berwarna pada kulit. Itu kenapa kayak ada bentuk hitam, warna-warna hitamnya itu nanti. Itu dari blackhead-nya, black-nya itu dari melaninnya yang dihasilkan oleh melanogenesis yang aktif karena
berinteraksi dengan oksigen yang masuk ke dalam sumbatan ini. Nah, terus disebut whitehead kalau misal memang tidak ada interaksi antara oksigen dengan ini melanositnya, betul-betul tertutup rapat di sini. Itu dibilang. Oke. Bilang gitu. Nah, itu tadi toh yang tadi aku bilang mikrokomedo, lama-lama menumpuk sebum, lama-lama terjadi hiperproliferasi dari ini keratinositnya, semakin menumpuk lama-lama menonjol kayak begini. Toh, ini menyebabkan dilatasi sampai ke epidermis, menyebabkan bintil merah. Terus ini kan glandula sebasea itu dia tersebar di seluruh tubuh kecuali pada kulit tebal. Yang mana kulit tebal? Telapak kaki dan telapak tangan. Makanya itu bintil merah itu dia bisa menyebar pada wajah dan leher. Terus apa lagi? Sudah Mi. Ini dedenya acne vulgaris, erupsinya peligotis sama agnesia. Oke, ada pertanyaan? Alhamdulillah, enggak ada. Enggak ada, Je. Saya Je. Oke, mantap. Jije. Apa sih? Sayo. Ini saya dulu. Yo, Peng. Itu yang dari ACTH ke inflamasi. Memang bisa. Kortisol, iya. Bisa, weh. Oh, Kan iya. itu apa kan dia respon stres. Sedikit-sedikit stres itu sebenarnya hampir setiap hari terjadi inflamasi di dalam tubuh kalau misal stres. Itu yang ku baca. Bagi nanti nah. Enggak ku save ya. Intinya langsung gue search di situ. Kortisol dengan acne. Ada situ. Enggak. Langsung aja aku baca-baca. Saya kira juga di Google. Tapi nanti aku cek. Oke. Mana Kak Kamrah? Iya. Siapa nih bilang ulang-ulang ini? Banyak sekali memang tadi penjelasan susah dipahami. Tapi saya tidak karena banyak memang. Tapi yang paling membingungkan saya itu masih tidak terlalu paham. Tapi itu yang dari androgen ke DHEAS pergi ke jadi testosteron nanti tidak harus hafali semua toh. Iya, jangan nih. Bilang saya hormon androgen. Kalau misalnya sobat tuh kalau mau tampil beda tuh bilang saya. Tapi dok, ini androgennya dari DHEAS nanti diubah menjadi DHT. Itu maksud saya DHT. Baru nanti DHT-nya melekat pada reseptor ada pada kelenjar sebasea sama keratinosit di sekitar folikel. Nah, itu Mia, yang pertama itu yang mau kutanya, tidak terlalu paham Pak itu fungsinya DHT sama bagaimana itu yang lipotoksisitas. Itu nih. Ini DHT itu ya. Itu DHT itu apa? Ini kan dia nanti melekat toh yang kujelaskan. Ada di kelenjar sebasea, ada juga di keratinosit yang ada di sekitar folikel rambut. Nah, ini yang kubaca itu dia intinya tuh dia bisa picu proliferasi. Ini yang DHT, ini yang androgen tuh. Itu proliferasi itu. Nggak ku tahu bagaimana sistemnya karena nggak terlalu kemana juga. Jadi dia bilang saya proliferasi. Itu saja paling penting proliferasi. Terus yang masalah apa lagi tadi? Nah ini lipotoksisitas itu dia menyebabkan apoptosis jaringan sekitar, kematian pada jaringan sekitar. Ini adiposit itu juga bisa mati karena terlalu banyak tampung itu lemak begini. Ya itu lipotoksisitasnya itu bisa sebabkan apoptosis. Kan apoptosis itu bisa picu inflamasi, tapi inflamasi ringan lah. Tapi ini karena inflamasi ringannya, tapi karena terlalu banyak lipotoksisitas, semakin banyak inflamasi yang terjadi. Sampai-sampai dia bisa sistemik. Ini saja
ini kan karena ini lipotoksisitasnya yang menyebabkan inflamasi, dia bisa sebabkan insulin resisten. Kalau insulin resisten itu berarti semakin banyak yang diproduksi insulin, toh karena ini kan lipid, namanya saja lipid, glukosa, dia bisa didapat dari lipid, toh cadangan energi lipid. Jadi ini glukosa melalui proses gluconeogenesis didapatkan dari lipid. Nah, dari lipidnya ini kan semakin banyak glukosa nanti bertumpuk, kan ini istilahnya semakin banyak lemak, semakin banyak juga glukosa yang didapatkan. Semakin banyak glukosa yang didapatkan, semakin banyak insulin yang dihasilkan. Tapi karena ini bermasalah, ini terlalu banyak menyebabkan itu insulin resisten. Insulin itu dia fungsinya untuk mengambil glukosa, untuk disimpan ke tempat penyimpanan di hati atau di otot, namanya glikogen, gula otot toh. Terus terlalu banyak insulin. Insulin ini dia ada namanya insulin growth factor toh. Nah, ini insulin growth factor itu, sorry, ada lupa aku jelaskan tadi. Ya ini. Insulin growth factor itu ternyata dia reseptornya juga ada di keratinosit. Ya, keratinosit. Jadi IGF namanya insulin growth factor melekat di keratinosit karena ada reseptornya di situ. Jadi dia bisa juga picu proliferasi keratinosit. Itu sebagai tambahan lah. Bagaimana nih ke kamera? Mengerti aja? Atau astaga. Bagaimana ke kamera? Bilang kalau belum. Nanti aku jelaskan ulang. Yuhu, Ulangi lagi, Jeje. Mana ke kamera kah? Mana ke kamera? Oh, iya. Tunggu. Tunggu dulu, ada kayaknya aku sesatkan ini. Terlalu banyak sesat. Sorry. Ini ada dari Anna. Ternyata kortisol antiinflamasi. Berarti jangan ini. Apa sih ini? Gimana dibaca? Itu nah, sorry. Kortisol tidak ada inflamasi. Berarti salah baca tadi. Antiinflamasi itu. Oke, nah. Apa tadi tuh? Aku ulangi ini ceritanya. Astagfirullah. Apa tadi itu? Ya Allah. Astagfirullah. Dari obesitas. Oke, nah. Ini dari obesitas itu. Dokter, definisi obesitas itu adalah akumulasi lipid, akumulasi lemak yang berlebihan, akumulasi lipid yang berlebihan pada tubuh. Obesitas. Jadi berarti peningkatan lipid.
Toh, kalau meningkat lipid di dalam tubuh, maka adipositnya itu dia bekerja keras. Adiposit itu dia sel yang tampung ini lipid, tempat penyimpanannya lipid. Toh, saya kan selalu belajar histo toh, tempat penyimpanannya lipid. Cuman ini memang sifatnya itu dia adiposit itu dia bisa melebar. Dia bisa melebar dari yang begini ukurannya. Toh, ini kan intinya. Jadi begini, karena lipidnya ini semakin banyak di dalam. Toh, lipid ini lipid. Nah, tapi ada batasannya. Kalau misal terlalu banyak nih lipid, ada namanya saja tempat penampungan, pasti ada batas. Ada batasan penyimpanannya begitu. Toh, bukan ini black hole yang tidak ada batasan penyimpanannya. Terus, kalau misal melebihi batasnya, berarti ini lipid tidak ada kodon tempat penyimpanannya. Toh, tidak ada penyimpanannya, tidak ada rumahnya begitu. Jadi ini lipid kesian mengungsi. Bukan mengungsi, tapi jadi gelandangan. Toh, gelandangannya itu dia berada di ini, di jaringan-jaringan sekitar mami. Misal ini ini kulit. Alhamdulillah. Ini kulit. Apa ini jaringan-jaringan toh, jaringan. Nah, ini karena tidak ada mikodon rumahnya, tidak ada tempat penyimpanannya, tidak sanggup adiposit untuk tampung ki, bisa jadi gelandangan ki. Gelandangannya itu di luar misalnya begini kodong, lemaknya itu dibilang nanti lemak bebas. Toh begini menumpuk misalnya begini. Nah, ini lipid yang menumpuk di luar, pasti ada alasan kenapa lipid itu harus ditampung begitu. Karena kalau di luar tubuh itu dia bisa bersifat lipotoksisitas. Lipotoksin. Toksit berarti dia bisa beracun. Maksudnya bisa menyebabkan, dia bisa berbahaya bagi tubuh. Begitu. Toh? Jadi kalau misal semakin banyak di sini, di luar dia jadi gelandangan kimianunya lipidnya. Nanti dia ini semakin banyak toksin-toksin. Sifat lipotoksisitasnya. Lipotoksisitasnya itu apa? Dalam bentuk apa? Dia bisa picu apoptosis. Nah, kematian pada sel-sel dan juga bisa picu inflamasi. Nah, picu inflamasi ini inflamasi langsung dikaitkan sama insulin resisten. Ketika terjadi picu inflamasi itu dia bisa sekresi itu mediator inflamasi kayak biasa. Nah, ini ketika terjadi inflamasi itu dia itu bisa menyebabkan itu jalur insulinnya itu terhambat. Ini kalau jalur insulinnya terhambat itu dia bahasanya itu insulin resisten. Kenapa? Apa hubungannya insulin sama lipid? Lipid itu dia bisa diubah menjadi glukosa. Namanya gluconeogenesis. Toh, kan sebenarnya glukosa itu dia hasilnya dari karbohidrat, tapi namanya glucogenesis. Tapi kalau dari lipid atau protein itu glukosanya namanya gluconeogenesis. Kayak pelajaran BM berapa itu lupa. Nah, glukosa karena semakin banyak lipid, semakin banyak juga glukosa yang dihasilkan toh. Nah, glukosa yang semakin banyak terutama di darah, pasti itu tuh nanti tubuh aktivasi untuk sekresi insulin. Insulin itu fungsinya dia ambil ini glukosa terus dia simpan. Dia itu bisa disimpan di hati atau di otot. Kan ada itu bisa dibilang gula otot atau glikogen. Begitu. Di hati, kenapa disimpan di hati? Kan ada vena porta di situ tuh untuk pencernaan. Terus ini kalau misal terlalu banyak glukosanya, insulinnya itu juga semakin banyak dihasilkan. Cuman pastilah meskipun semakin banyak insulin dihasilkan, pasti tidak bisa memenuhi kebutuhan tidak bisa mengimbangi banyaknya glukosa begitu. Jadi itu namanya insulin resisten. Insulin resisten itu artinya ketidakmampuan insulin untuk membawa glukosa, maksudnya untuk mengambil glukosa yang tersebar.
kan dia harus disimpan juga itu glukosanya, karena kan itu namanya tidak baik. Apapun itu yang tersebar baru tersebar bebas di tubuh itu tidak baik, karena dia bisa menyebabkan itu toksin beracun, berbahaya bagi tubuh. Nah, kalau semakin banyak insulin dihasilkan, maka semakin banyak juga IGF 1, insulin growth factor 1. Toh, insulin growth factor 1 itu ada reseptornya di keratinosit kulit. Toh, jadi kalau misal melengket ke ini di keratinosit, maka dia bisa picu proliferasi. Itu nih, terjadi juga hiperproliferasi dari keratinosit. Oke, bagaimana obesitas? Paham nih? Atau belum, Pi? Menjawab dulu ya, baru aku lanjut ke yang lain. Oke, siapa? Yang lain? JJ sebenarnya belum. Yang mana? Yang dan kau yang mana tidak aku paham. Yang itu JJ yang mana tadi sih? Yang itu yang kenapa bisa yang IGF itu sampai situ enggak aku paham. Yang mana? IGF. IGF? Kenapa ini dia bisa? Ini kan insulin growth factor itu dia namanya saja insulin growth factor. Berarti dia ini faktor pertumbuhannya insulin. Maksudnya dia kayak pemicu sekresi insulin. Begitu ya. Kan banyak sekali nih lipid. Jadi pasti tuh mau diubah jadi glukosa. Banyak sekali lipid. Kan ini lipid kan disimpan. Tapi karena terlalu banyak jadi dia jadi gelandangan di luar. Ini jadi lipid-lipid bebas. Nah, ini lipid-lipid bebasnya ini dia mau diubah jadi glukosa supaya bisa disimpan lagi. Toh, nah glukosa yang diubah pasti dia butuh diubah jadi lipid yang diubah jadi glukosa pasti dia bakal harus disimpan juga karena tidak boleh tersebar berlebihan di pembuluh darah. Toh, gula darah tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh juga terlalu rendah. Nah, proses penyimpanannya ini glukosa pasti dia butuh insulin. Kan insulin, hormon insulin itu dia ini yang kenapa endokrin ini. Ini glukosa, lipid diubah menjadi glukosa. Kalau semakin banyak lipid, semakin banyak juga glukosa yang dihasilkan. Nah, ini glukosa harus disimpan. Nah, pengambil glukosanya itu untuk disimpan namanya hormon insulin. Nah, hormon insulin itu karena terlalu banyak glukosa pasti harus juga banyak disekresi hormon insulin. Nah, hormon insulin itu produksinya dirangsang oleh insulin growth factor 1. Ada namanya memang insulin growth factor. Mirip itu yang kayak EGF, epithel growth factor. Jadi ini nanti dia rangsang pertumbuhan epithel. Oh, growth factor, faktor pertumbuhannya. Jadi ini faktor pertumbuhan insulin, maksudnya faktor ini produksi insulinnya. Jadi semakin ini glukosa nanti bagaimana nih? Oh salah bahasaku kayaknya. Semakin banyak glukosa nanti ini dia semakin banyak ini IGF 1-nya. Jadi semakin banyak IGF 1-nya itu untuk ini merangsang itu pembentukan hormon insulin. Nah, terjadi peningkatan IGF 1 itu dia ada reseptornya. Ini sebenarnya masalah reseptor sih. Ada reseptornya di keratinosit. Jadi itu dia bisa picu proliferasi juga dari keratinosit. Begitu. Gimana? Iya. Paham. Oke. Yang lain? Ya. Tadi kalau mau siapa tahu juga karena kan saya juga ini membacanya juga. Jadi siapa tahu ada juga salah-salahku.
Nanti aku ajar sesat, aku bilang kona. Bahaya bilang. Terus apa lagi? Sudah obesitas toh? Apa lagi? Jelas nih kurasa deh. Apa lagi yang belum jelas? Menstruasi atau ujian akhir? Jadinya sekalian. Ini. Iya mantap. Siapa yang bikin? Bagus sekali caranya. Guna ganti dulu jaringan. Oke, dari pertanyaan. Ini yang dedenya itu namanya saja toh acne. Bagus sekali gini. Usia remaja, erupsi itu dia mirip gitu saja, itu pernah tidak ada komedonya, nah ingat gitu. Erupsi itu tidak ada komedonya. Folikulitis, ya ini radang pada folik rambut, ya bakteri. Folikulitis, bakteri. Acne rosacea itu, ini folikulitis itu dia papel, nah kelilingi folikel rambut. Terus bisa juga berupa pustul. Acne rosacea, yang mana itu? Nggak aku tahu ini apa? Merah rosacea, apa? Dermatitis rosacea gitu. Oke, ada aja pertanyaan. Halo. JJ scroll ke bawah dulu sedikit, mau ke SS. Yang Nanti Dede. ku kirim. Oke. Begini saya kirim nah, nanti ku jadi PDF Ji. JJ. Memang Kak bertanya, tapi biar yang soal yang sudah apa? Yang berlalu. Karena perasaan dia yang bilang tadi. Oh ya. Apa sih itu mau aku bilang itu yang kan tadi itu yang apa namanya? PT yang pertama itu saya lihat apa aku ambil dari etiologinya itu dari apa? Memakai pakaian yang ketat. Nah, hubungannya itu apa dengan memicu bercak putih? Ende itu kalau pakai pakaian yang ketat itu namanya saya ketat. Berarti itu kayak pas ngepas sekali begitu di tubuh. Kalau ngepas sekali di tubuh berarti lembab. Kenapa lembab? Karena udara yang masuk itu susah. Begitu ya, ngepas sekali di tubuh. Jadi itu sirkulasi antara pakaian dengan tubuh itu. Jadi pasti itu gampang keringat. Kalau gampang berkeringat itu lembab. Nah lembab itu nih kembali lagi dia picu itu jadi tempat yang bagus untuk pertumbuhan patogen. Masalah sirkulasi udaranya gitu kalau pakaian yang ketat. Apa lagi? Ada nih. Iya apa ini? Kenapa word? Ada nih. Iya serius kok. Nggak mau saya terima lagi pertanyaan lah. Menjadi jahat.
gatal ya, mekanisme gatal. Astagfirullah. Yang gatal. Ini kan gatal. Nah, gatal. Kenapa bisa orang gatal? Kan itu tadi tuh inflamasi nih begitu. Namanya saja inflamasi, pasti ada mediator radangnya. Oh, mediator radang. Bukan cuma histamin, nah. Yang kubaca itu dia bisa juga prostaglandin. Bisa prostaglandin juga. Apalagi gitu kata mana prostaglandin. Berupa apa? Intinya bukan cuma histamin. Nah, ini mediator radang itu nanti kan fungsinya itu dia menurunkan, itu tadi tuh yang salah, menurunkan ambang batas saraf. Kalau menurun ke ambang batas saraf, ini sarafnya itu yang paling khas itu serabut saraf bebas. Toh? Serabut saraf bebas. Toh? Nah, kalau menurun ambang batas sarafnya berarti mudah sekali tereksitasi. Tereksitasi itu maksudnya teraktivasi begitu. Jadi kayak misal tuh saya dari luar ada sesuatu, aku kasih sensasi begitu dari luar. Nah ini nanti saraf, ini serabut saraf kan ada di dekat epidermis tuh. Nah nanti ini begini. Jadi dia mudah tereksitasi. Tereksitasi itu bisa menyebabkan itu potensial aksi. Nah nanti impulsnya ini terkirim menuju turun ke bawah. Nah serabut saraf bebasnya itu nanti namanya serabut saraf tipe C. Serabut saraf tipe C. Tipe C. Dan berjalan sampai ke impulsnya tuh berjalan terus sampai ke ujung-ujungnya. Aku baca punyanya siapa itu, nanti sampai ke hipotalamus. Hipotalamus apa? Lateral itu. Hipotalamus, terus sampai dari hipotalamus itu sampai ke korteks sensorik otak. Nah, dari korteks itu pasti dia dipersepsikan sebagai rasa gatal. Itu. Oke, sudah jelas? Siapa tadi itu bertanya? Oke. Nggak ada lagi. Bertanya memang mewah. Kisian. Terserah mau PT1 atau PT2 bertanya. Belumnya ditutup dengan resmi. Mau tanya sebentar. Aiza, aku baru join sih. Aduh, terkait Panu kan flora normalnya di flora normal lah itu yang jamurnya. Nah, itu kok kalau misal kan lembab kan tuh epidermis kan lebih membuka. Nah, pas jamur tuh masuk ke bagian dalam tuh apakah sampai dermis atau gimana? Apakah kan aku sempat lihat juga terkait limfosit T itu bisa bergerak ke epidermis dengan bantuan interleukin berapa itu? Apakah ada enggak kau jelaskan itu tadi yang bisa ke epidermis untuk limfosit T-nya? Tadi kau jelaskan enggak? Itu apa dia? Enggak kayaknya. Enggak ada. Enggak kayaknya enggak. Jadi gimana langsung? Apa kedengaran suaraku kah? Enggak. Iya dengar. Apa dia langsung Langerhansnya itu yang bekerja, enggak ada limfosit T-nya. Ya sudahlah. Aku kira itu pakai limfosit T gimana? Yang setahu kuna itu yang bilang pityriasis itu pityriasis toh vesikolor. Nah, itu pityriasis